Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Mulyawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi kriteria uji kinerja PPG dalam jabatan periode kedua tahun 2021. Ini formulir pendaftaran saya, dan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi tentang senam lantai untuk kelas 10 semester 1, materi roll depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah pada sarapan belum tadi pagi? Sudah. Ada yang belum? Cindy belum? Belum? Ya Allah. Percaya Cindy belum sarapan? Ya, kalau besok lagi, kalau misalnya mau berangkat sekolah, kalau bisa sarapan, ya. Oke, nggak ada yang sakit berarti hari ini ya? Nggak ada, sehat semua? Ya, oke, saya minta ketua kelas, Mas Yusuf, untuk pimpin doa dulu. Kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya anak-anak ya. Atta Azaria hadir. Kemudian Jessica Apriliani. Bintang. Wiwit Mutia Anggita. Oh, iya. Kaila Sabia. Cut Aisyah. Nggak berangkat? Sakit? Ada surat? Ada. Suratnya mana? Oh, di sini aja. Oke. Ya, nanti saya periksa. Oke. Cut Aisyah sakit. Zasna Janatin? Ada? Oke. Cindy Brianika Agustin? Oke, Cindy hadir. Yusuf Fitrah? Hadir, Pak. Iya. Ketua kelas hadir. Muhammad Wahyudi. Kemudian Rosa Nurrohma. Ya. Nur Khalifah. Oke, berarti hari ini yang tidak berangkat Cut Aisyah Bahtiar sakit ya. Tadi ada suratnya ya. Ya, kita sama-sama doakan semoga dia cepat baikan, cepat sembuh, kemudian bisa bergabung kembali di kelas. Anak-anak, sebelum saya mulai pembelajaran, saya mau tanya Anda dulu, apakah Anda masih ingat dengan dasar negara Indonesia? Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama, Mas Wahyudi, sebutkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Sila kedua? Yang jelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila ketiga. Masih ingat sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, ini sila keempat yang agak panjang. Siapa yang bisa menyebutkan? Tanpa kesalahan. Ada sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tepat sekali. Sila kelima. Kaila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat berarti kalian tentang Pancasila ya? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, jadi mau bagaimanapun juga itu harus ada dalam diri Anda masing-masing, harus ada dalam benak Anda masing-masing. Kita tanamkan betul-betul jiwa Pancasilais itu. Ya, oke. Kemudian saya pengen tanya lagi kepada Anda, masih ingat materi minggu kemarin tentang softball? Masih ada hal yang dibingungkan atau misalnya masih ada permasalahan di softball? Tidak ada? Sudah jelas semua ya?
softball ya. Mungkin yang perlu Anda lebih pelajari lagi istilah-istilah yang ada di dalam softball ya, karena menggunakan istilah-istilah asing ya. Kalau dulu waktu SD kan mungkin kasti gampang ya. Kalau di SMA sekarang kita sudah mulai mengenal tentang yang olahraga standarnya yaitu softball. Istilah-istilahnya itu yang mungkin perlu Anda baca lagi ya. Ada pitcher, kemudian ada apa namanya? Glove. Ya, glove itu apa? Sarung tangannya ya. Jangan sampai lupa nama-nama dari alatnya, kemudian istilah-istilah nama pemainnya, pitcher, catcher, kemudian bat ya, pemukulnya itu juga harus Anda ingat. Karena ini menggunakan istilah asing. Nah, kalau istilah asing kalau tidak Anda sering baca atau mungkin menghafalkan mungkin akan terlupakan. Jadi itu ya. Jadi tidak ada permasalahan tentang softball, sudah jelas? Jelas ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang roll depan. Ya, hari ini kita materinya adalah senam lantai. Kita bahas tentang guling depan atau roll depan. Ya, materi ini sudah tersampaikan kepada Anda itu dari mulai SD. Pada saat guru SD Anda sekolah di SD, itu guru SD Anda sudah mengajarkan materi tentang roll depan ini. Di SMP juga sudah kan? Nah, di SMA sekarang kita belajar dengan teknik yang betul. Karena biasanya memang penyampaian materi dari setiap masing-masing guru kan kadang ada berbeda. Ya, mungkin guru satu memberikan materi dengan teknik awalan berdiri saja. Kemudian guru yang lain SMP Anda misalnya memberikan materi roll depan dengan teknik awalan jongkok saja. Nah, ini di sini di SMA kita sempurnakan. Jadi dua teknik itu akan kita pelajari. Roll depannya menggunakan roll depan dengan awalan teknik berdiri dan awalan teknik jongkok. Jelas ya? Nah, selengkapnya saya akan berikan contoh-contoh video pembelajaran nanti di sini. Anda lihat, Anda analisis betul-betul karena nanti perlu Anda ketahui tentang tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Nah, Anda bisa lihat ya, ini kompetensi dasarnya adalah menerapkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Kemudian Anda mempraktekkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik juga ya. Nah, tujuan pembelajarannya, Anda bisa pahami, tujuan pembelajarannya adalah Anda harus mampu menganalisis teknik sikap awal, yang pertama, sikap awal, kemudian yang kedua adalah teknik tumpuan tangannya, dan yang ketiga adalah teknik cara bergulingnya. Ya, dan yang keempat, siswa kalian nanti juga harus mampu menganalisis rangkaian gerak guling depan yang baik dan benar. Jadi teknik dasar dari roll depan itu nanti ada satu awalan, yang kedua tumpuan sama dengan ini, yang ketiga teknik gulingan atau rollnya ya, dan yang keempat adalah rangkaiannya atau sikap akhirnya. Setelah melakukan roll itu sikap akhirnya adalah seperti apa, kemudian nanti rangkaian gerakan itu juga Anda harus paham. Ini yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah Anda mampu menganalisis. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, Anda mampu mempraktekkan keterampilan sikap awalan guling depan atau roll depan. Di sini Anda dituntut adalah Anda mampu mempraktekkan. Kalau tadi menganalisis, sekarang Anda mempraktekkan. Jadi tujuannya adalah Anda mampu melakukan gerakan roll depan itu tadi dengan teknik-teknik yang ada di dalamnya situ. Ya, jelas? Ini saya kasih lihat kepada Anda video pembelajaran tentang teknik roll depan yang betul. Jadi Anda bisa melihat nanti di video ini akan diperlihatkan teknik roll depan yang benar. Karena nanti di video satunya adalah teknik yang salah. Nanti akan saya tunjukkan juga. Sekarang Anda melihat dan menganalisis dulu untuk teknik roll depan. Karena nanti juga Anda akan mempraktekkan juga tentang ini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Ya, tutorialnya ini. Sikap awal, tumpuan, kepala masuk, roll, selesai. Itu dari awalan berdiri, ya. Nah, kedua kaki rapat, tumpuan, selebar bahu,
pada matras tangannya. Kemudian yang jatuh pertama adalah tengkuk terlebih dahulu. Ya. Ya, tangannya menolak, tungkai lurus, dan hasil akhirnya memeluk kaki, posisi kaki. Selesai. Ya. Jadi begitu teknik roll depan seperti itu. Ya, Anda bisa menganalisis gerakannya tadi sudah ada dari awalan dan sebagainya, detailnya tadi sudah dibahas. Sekarang kita lihat video gerakan yang salah. Ya. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling depan. Berikut ini gerakan yang salah dan gerakan yang benar nanti akan diperagakan. Pertama, membuat tangan tidak tepat. Nah, tangannya terlalu lebar. Tadi ada ya bentuk tangan terlalu lebar seperti itu salah. Kalau dekat ke kaki, nah itu yang salah tuh ya. Nah ini yang bawah yang benar. Nah, salah satu tangan miring, ya. Salah. Jadi dua-duanya harus kuat menopang berat badan. Yang ketiga, nah kakinya masih nekuk ya, jadi kepalanya nempel. Nah itu salah. Itu bawah yang benar kakinya lurus, bukan ditekuk, tapi lurus. 4. Nah ini kepalanya ganjel. Kepalanya ganjel, jadi nggak bisa berguling dengan baik. Sakit itu biasanya nanti lehernya. 5. Nah ini malah kakinya lompat ya, ada lompatan ke atas. Jadi ada saat hanya tangan tok yang nempel ya. Nah itu juga salah seperti itu. Yang keenam, nah ini akhirnya kembali lagi ke belakang ya. Orang posisinya kembali lagi ke belakang. Ya, tidak bisa langsung duduk gitu ya. Nah ini yang bawah yang betul. Ya, oke, itu tadi untuk video pembelajaran sudah saya berikan. Contoh-contohnya, mari kita coba praktekkan di lapangan. Kita nanti akan mulai dengan penguluran dulu. Penguluran, setelah itu kita materi, kemudian pendinginan selesai. Ya, jadi kita praktekkan sama-sama di lapangan. Oke, mari kita ke lapangan dulu. Silakan. Oke, kita mulai saja untuk stretching, penguluran, dan pemanasan. Kalian ingat bahwa tujuan utama melakukan stretching itu adalah membiasakan posisi badan kita dan tubuh kita dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan lagi yang paling kalian harus ingat adalah pemanasan atau stretching menghindarkan kita dari cedera. Karena materi kita nanti agak berat ya, senam lantai. Jadi nanti lakukan stretching dengan baik, ikuti instruksi saya, dan jangan asal-asalan ya. Oke, coba semua siap, rak. Rentangkan tangan, ujung diam, kamu diam, yang lain geser ke sana. Ya, rentang tangan. Ya, jangan sampai nempel. Oke, terus geser lagi, ya. Oke. Ya, tegak, gerak. Yang barisan belakang mundur 2 langkah, jalan. 1, 2. Oke, kita mulai dari kepala. Ya, tangan di atas kepala.
Ya. Sudah. Cukup. Sekarang barisan yang paling depan balik kanan. Ya, balik kanan. Sudah. Sekarang perhatikan untuk pemanasan yang kedua. Setelah ini perhatikan kita bermain ya, saling mengejar. Coba Anda masing-masing orang tos dulu. Tos dulu. Shoot. Ya, shoot. Nah, yang kalah ya, cari menang dan kalah. Ya. Ya, kalah. Kamu menang kalah. Nah, yang menang kamu apa kamu? Kamu menang ya. Kamu kalah ya. Kalah ngejar. Menang. Kamu yang ngejar. Kamu ngejar. Menang. Kamu yang ngejar. Oke. Sekarang aba-aba saya. Dengan aba-aba saya, Anda yang merasa menang, Anda lari kemanapun. Ya, kemanapun di lokasi sekolah ini, di lapangan ini, kemanapun. Yang kalah mengejar sampai kena. Ya, harus kena. Lari secepat mungkin. Oke, semua siap? Siap? 1, 2, 3, lari. Ya, oke. Istirahat di tempat. Rak. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Setelah ini kita masuk di materi ya. Tadi sudah pakai lari-lari, menguji kelincahan Anda, ya, kelincahan Anda. Kemudian yang sudah melari, sudah mengejar. Jadi kakinya sudah gerak. Tadi calisthenics sudah kita lakukan juga. Jadi sekarang kita masuk di materi senam lantai. Oke, kita ke ujung sana di matras. Yuk, bareng-bareng sana. Semua siap? Gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Yuk, menuju ke sini semua. Baik anak-anak, sekarang kita akan coba mempraktekkan materi senam lantai ini berguling ke depan, guling depan atau roll depan ya. Seperti yang saya sudah kasihkan gambaran tadi di video pembelajaran kita di PPT yang sudah saya perlihatkan ke Anda. Jadi tujuannya di sini adalah Anda bisa melakukan gerakan roll depan. Intinya itu ya, roll depan. Tapi ingat ya, saya target saya itu. Tapi kalaupun misalnya Anda tidak bisa, tapi Anda berusaha, itu bagus. Ya, jadi saya tidak pengen kalian memaksakan diri sampai bagaimanapun, semampu Anda. Kalau memang Anda tidak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk mencoba melakukan. Ya, jelas? Oke, jadi yang pertama harus saya tekankan kepada Anda adalah teknik dasar. Jadi ini materi untuk kelas 10, jadi Anda harus kembali ke dasar lagi. Untuk bisa melakukan roll depan itu caranya seperti apa? Ingat tadi ada 4 teknik ya. Yang pertama teknik awalan pada saat mau melakukan. Kemudian yang kedua adalah teknik tumpuan tangan yang dipakai. Nanti posisinya harus seperti apa. Kemudian teknik yang ketiga adalah saat badan itu berguling ke depan. Dan nanti yang keempat adalah sikap akhir setelah Anda melakukan roll depan itu seperti apa. Ya. Saya contohkan dulu. Anda amati, kemudian Anda analisis gerakan-gerakan yang saya lakukan. Karena nanti Anda juga harus menganalisis gerakan dari teman-teman Anda sendiri nanti ya. Jadi nanti saya akan membagi kelompok kepada Anda. Nanti satu orang melakukan, satu orang mengamati. Setelah selesai nanti bergantian. Nanti menggunakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan. Jelas ya? Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama adalah teknik roll depan itu. Yang pertama adalah teknik awalan. Awalannya adalah, ingat ya, ada 2 teknik ya, seperti contoh tadi di video pembelajaran. Ada 2 teknik. Yang pertama awalannya adalah berdiri seperti ini. Dan nanti yang kedua awalannya adalah jongkok. Kita akan lakukan, saya kasih contoh dua-duanya. Dan nanti ada juga Anda akan melakukan dua-duanya, 2 teknik itu tadi ya. Jadi contoh yang pertama sekarang adalah dengan awalan berdiri. Sikap awalannya tegak berdiri, kaki rapat seperti ini menghadap ke depan. Ini awalan. Kemudian tangan diangkat ke depan, telapaknya sudah menghadap ke sini. Dan ingat, jarak antara tangan itu sama dengan jarak pundak Anda. Jadi lebar bahu Anda. Jadi tanganmu itu di sini lurus. Jangan terlalu lebar. Ini kan lebih lebar dari bahu Anda, atau terlalu rapat. Ya bahu Anda segini, berarti tangannya ya segitu.
Ya, jelas? Nah, jadi sikap awalnya, satu, badan lurus ke depan, pandangan ke depan, kemudian tangan. Kemudian yang kedua, tumpuan. Nah, tumpuan yang dipakai di sini adalah, nah ini, tangannya. Yang perlu saya tekankan, untuk tangan, ya lihat, posisi tangan itu jarinya rapat seperti ini. Ya, jarinya rapat. Jadi jangan terbuka seperti ini. Kalau seperti ini salah. Jadi tumpuannya tangannya tidak boleh seperti ini, tapi tangannya harus rapat seperti ini. Dan ingat di sini ada dua engsel. Jangan sekali-kali Anda menggunakan ini. Ya, engsel di jari ini ya, ujung jari, pangkal jari ini. Jangan menggunakan ini, tapi telapaknya harus nempel semua. Tep. Nah, kalau di sini tumpuannya nanti lebih kuat. Kalau di sini nanti Anda labil. Karena tidak terlalu kuat ini. Nanti akan bergerak seperti ini ya. Tapi kalau rapat begini, jarinya rapat, maka ini akan tumpuannya kuat. Ya. Ini pondasi Anda. Ya, sebuah bangunan kalau pondasinya kuat, bangunan itu akan kokoh. Jadi pondasi Anda harus kuat dulu supaya bisa menopang berat badan Anda dan supaya nanti pada saat melakukan roll itu kepalanya tidak tertumpu. Ya, nanti kita akan bahas di teknik ketiga. Nah, sekarang tumpuan, saya ulang lagi. Tumpuannya menggunakan kedua tangan seperti ini. Nah, setelah tumpuan seperti ini, langkah berikutnya adalah Anda mengangkat kaki Anda mengangkat atau jinjit, sehingga otomatis pinggul Anda akan naik. Nah, akan naik seperti ini ya. Jelas? Saya ulangi dari awalan, kemudian tumpuan ya, kemudian naik. Setelah naik, kepala Anda dimasukkan di antara kedua tangan, masuk. Nah, masuknya kepala Anda itu caranya gampang. Dekatkan saja dagu Anda ke dada Anda. Didekatkan. Nggak harus nempel, tapi dekat. Kalau dagunya mendekat ke sini, otomatis kepalanya akan begini posisinya ya. Kalau kepala begini, coba lihat bentuknya. Kalau saya mendekatkan dagu saya ke dada saya, nah seperti ini, otomatis bentuknya sudah seperti ini ya. Nah, itu teknik kedua. Teknik ketiganya adalah jatuhan. Jatuh ke depan atau berguling ke depan. Biar tidak sakit, biar tidak salah teknik, makanya ini dagu itu harus nempel ini supaya nanti pada saat kita jatuh ke sana, yang nempel duluan bagian tubuh kita yang akan menempel duluan di sana itu adalah leher bagian belakang. Ingat, leher bagian belakang atau apa namanya? Tengkuk. Paham ya? Tengkuk ya. Jadi yang nempel, yang mendarat adalah tengkuk, bukan kepala. Anda bisa lihat nanti ya. Teknik ketiga, setelah tumpuan, kepalanya masuk, nempel dada, dagunya, kemudian jatuhkan dengan posisi kaki tetap lurus. Nah, ini sikap akhirnya. Dua kaki tetap lurus, rapat, kemudian dipeluk dengan menggunakan tangan. Itu teknik yang keempat. Ini akhiran, sikap akhirnya seperti ini ya. Oke. Anda bisa lihat tadi yang mendarat apanya dulu saya? Pada saat jatuhnya, apakah kepala saya atau tengkuk saya? Tengkuk ya? Ya, tengkuk. Tengkuknya yang mendarat duluan. Jadi nanti saya harapkan Anda juga melakukan seperti ini. Saya ulang sekali lagi, dari teknik yang pertama adalah roll depan dengan awalan berdiri ya. 1 2 nah 3 4 5. Ya, ada 5 hitungan ya. Jelas? Jelas dengan awalan berdiri? Jelas ya, bisa lihat ya. Nah, nanti pada saat Anda menganalisis teman Anda menggunakan LKPD, Anda tulis kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh teman Anda. Apakah tangannya salah? Anda nggak usah ngasih instruksi, biarkan teman Anda melakukan, saya yang memberikan instruksi, terus Anda tinggal menilai saja. Melihat posisi tangannya sudah benar apa belum, awalannya sudah benar apa belum, kemudian pada saat jatuhnya sudah betul atau tidak, ya, seperti itu. Jelas? Itu awalan berdiri. Sekarang yang kedua dengan awalan jongkok. Jadi jongkok seperti ini, ya, ini awalannya sama kayak tadi, tinggal kita buka 1 2. Nah, yang ketiga berarti harus meluruskan kaki, sama kayak tadi. Nah, luruskan, jinjit, masuk, jatuhkan.
Ya, selesai. Jadi intinya sama antara teknik pertama dengan awalan berdiri atau teknik kedua dengan awalan jongkok. Itu sama. Sebenarnya sama. Cuma hanya dari sikap awalnya saja berdiri dan jongkok. Sampai di sini jelas semua? Udah jelas? Jelas? Mana suaranya? Jelas? Nah, begitu dong. Ngantuk? Apa terlalu lama saya bicara? Ya, sambil mendengarkan, sambil mengerti. Ya, karena nanti habis ini Anda mempraktikkan juga sama seperti ini. Oke? Jelas? Oke, sekarang kita praktekkan sama-sama untuk di matras 1 2 3 4 5. Ya, masing-masing saya bagi kelompok saja ya. Langsung ya. Sana kamu pasangannya sama dia. Ya. Ya, pasangannya dengan belakangnya. Kamu nanti pasangan sama saya. Saya yang akan langsung mengamati Anda. Ya. Kamu juga berdua ya, Mas ya? Oke. Oke, anak-anak, sekarang saya bagi LKPD-nya. Ya, nanti saya jelaskan dulu tentang cara pengisian LKPD-nya. Mbak, silakan masing-masing orang satu. Iya. Copot. Satu, bentar. Ya. Silakan dengan temannya. Oke. Ya, sama sebelahnya. Sebelahnya. Oke, coba Anda perhatikan dulu untuk LKPD-nya. Dilihat di situ ada kolom nama ya. Nanti Anda bisa menuliskan nama Anda, nama teman Anda yang Anda amati. Ya, tugas Anda di sini adalah menganalisis gerakan yang dilakukan oleh temannya. Ya, mengamati, menganalisis dan mencatat apa yang terjadi. Ya, kalaupun temanmu bagus, tulis bagus di situ. Kalau temanmu masih jelek, ada yang salah gerakannya, pergerakan yang salah itu ditulis di situ. Ya. Nah, di sini sudah ada 4 kolom. Jadi kolom pertama adalah untuk gerakan awalan. Anda bisa melihat gerakan awalan teman Anda sudah betul belum. Awalan itu seperti apa? Posisi kakinya, posisi badannya, pandangannya, tangannya ya. Nah, itu yang detailnya seperti itu. Kemudian untuk gerakan tumpuan, jari-jarinya sudah betul atau tidak, ya. Meletakkan tangannya di matras sudah betul atau tidak, itu perlu Anda catat. Anda lihat betul-betul, Anda lihat baik-baik. Kemudian yang ketiga, gerakan bergulingnya. Ya. Jadi pada saat berguling itu tumpuannya menggunakan apa? Apakah menggunakan tengkuk atau kepala atau pakai ini malah dahi, ya. Nancep kayak cangkul gitu ya. Nah, nanti dilihat kemampuan teman Anda kan berbeda-beda. Sesuai kelompoknya masing-masing ya. Jadi satu orang mengamati satu orang temannya, ya. Nanti bergantian. Kemudian gerakan akhirnya nanti dilihat. Jadi akhirnya gerakan akhir nanti sudah seperti tadi atau tidak. Kakinya masih lurus ke depan, kemudian ditekuk, kemudian dipeluk menggunakan tangan, ya. Jadi nanti tidak bergoyang-goyang, stabil hasilnya, ya. Jelas ya tentang LKPD ya. Oke, sekarang yang barisan depan, silakan LKPD-nya titipkan ke temannya di belakang. Ya. Kemudian Anda berpindah ke sini. Ya, jangan terpaku pada saya harus begini, tidak. Jatuhkan saja badanmu, biarkan badanmu berguling ke depan. Ya, relax posisi. Yang penting kalau kepala Anda masuk, tengkuknya yang nempel pertama, badanmu akan guling dengan sendiri, otomatis itu, ya. Percobaan kedua sekarang. Siap? 1 2 3. Ya, jangan jauh-jauh tangannya, ya. 4 kaki diangkat. 5 kepala masuk. 6 jatuhkan. Ya, masih ada yang miring. Kamu sudah lurus. Kakinya dipeluk. Jangan lupa terakhir ya, kakinya dipeluk. Oke, udah? Ya. Sekarang silakan Anda duduk di sebelah sana. Ya, sekarang kita pakai teknik yang kedua dengan awalan jongkok. Silakan jongkok di depan matras. Ya. Ya. Siap? Tangan. Mulai satu rangkaian. Yuk, tangan tempelkan, kepala masuk, pinggul diangkat. Jatuhkan, kepalanya masuk. Iya, masih miring juga. Ya, sekarang tugas Anda adalah mengamati apa yang dilakukan teman Anda.
Ya, coba teman Anda yang sini akan melakukan dulu dan nanti Anda mengamati, ditulis ya. Awalannya bagaimana? Saya nanti akan pelan-pelan memberikan instruksinya pelan-pelan. Anda bisa mengamati, oh awalannya bagaimana, oh sikap tumbuhannya bagaimana, pas saat berguling bagaimana, dan saat mendaratnya bagaimana. Ya, silakan disiapkan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya disiapkan. Sudah? Toh teknik 1 dari awalan berdiri dengan jongkok nggak jauh beda ya, cuman bedanya di awalannya saja. Untuk penilaian kita pakai yang awalan berdiri saja. Baik, kelompok 1 siap. Kita pakai hitungan 1, 2. Buka tangannya langsung, ya rapet jarinya. 3. Lebarnya, Jessica. Iya. 4, 5, 6. Nah, kenapa? Coba diulangi lagi. Kamu tetap melihat ya. Coba diulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya melihat. Apa kamu melihat juga? Nanti kita cross check ya. Siapa namamu? Ya, Wiwit. Wiwit, kamu ditulis di situ namanya Wiwit, kesalahannya apa. Percobaan kedua, pakai jongkok sekarang. Ya, yang beda cuma awalannya tok. Ya, dari jongkok. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, masuk 6. Ya, baik sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1 jangan lupa, silakan diamati teman-temannya gerakannya. Pakai untuk teknik yang awalan berdiri dulu. Siap? Kelompok 2 siap? Ya. 1 posisi siap, 2 tangan. 3, 4 kepala masuk. 5 kaki angkat. Jatuhkan. Yuk. Ya, masih ada yang miring. Ya, selebar bahu. 3, tumpuan. 4 kepala masuk. 5 pinggulnya naik. Jatuhkan. Yuk. Ya, masih miring lagi. Anak-anak, gimana? Tadi sudah menganalisis bentuk gerak dari roll depan yang dilakukan oleh teman Anda. Pasti saya yakin Anda menemukan masalah banyak ya. Tadi saya lihat Atta masih miring ya, ya. Jadi kenapa masih miring? Jessica. Mana Jessica? Oh iya, Jessica. Tadi miring. Nah, sekarang kenapa Atta miring? Enggak tahu Pak, pas dorongnya kaki pas dorong. Susah. Pas mau buang kaki ke belakangnya itu ya. Susah. Jadi akhirnya berat badannya numpunya ke bawah, terus jatuhnya miring. Miring itu terjadi karena apa? Ini. Saya contohkan ya. Anda bisa melihat juga, kalau miring itu terjadinya karena ini. Setelah tumpuan, Anda pada saat melakukan, ini loh. Nah ini, Anda bisa lihat. Ini. Nah, kalau tangannya tidak kuat satu begini, pasti miringnya ke kanan. Atau Jessica, mungkin itu juga terjadi. Pada saat mengguling, tangannya nggak numpu bareng, tapi hanya satu yang kuat, satunya agak miring, jadi miringnya ke sana. Anda lihat, Anda miringnya ke kiri atau ke kanan. Kalau Anda miring ke kiri berarti lengan kiri Anda tidak kuat. Kalau Anda miringnya ke kanan, berarti lengan kanan Anda yang mungkin tidak kuat. Yang tadi sudah bisa lurus berarti bagus. Ya, Putra tadi sudah bagus. Baik, sekarang saya mau mengadakan penilaian awal. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan, sudah Anda coba praktekkan. Sekarang saya ingin tahu sejauh mana daya tangkap Anda dan cara mempraktikkan ini. Dan nanti saya harapkan karena tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu melakukan teknik guling depan atau roll depan. Ya, dimulai dari Atta Azaria. Silakan, Atta di situ. Ya, tanpa instruksi kamu langsung melakukan ya. Bagus. Hasilnya ya, kamu bisa lihat. Tadi Atta miring terus, sekarang sudah betul.
Baik anak-anak, tadi semuanya sudah melakukan, sudah saya nilai, kemudian Anda masing-masing teman juga sudah menilai. Di sini Anda bisa tahu kemampuan diri Anda masing-masing dan juga kemampuan dari teman-teman Anda. Jadi intinya role depan itu ada 4 teknik ya. Tadi yang pertama itu yang penting kita harus paham tentang awalan, kemudian tumpuan, yang ketiga bergulingnya, saat bergulingnya mendaratnya dengan pakai apa dulu? Yang mendarat pertama di mata adalah tengkuk. Itu yang perlu Anda ingat. Jadi kesalahan pertama tadi yang dilakukan oleh Jessica, kemudian Wiwit tadi adalah kepalanya masih tertumpu atau kepalanya masih digunakan sebagai tumpuan. Nah, setelah tadi kita review, kita kasih masukan, kita kasih contoh yang betul dan yang salah. Setelah penilaian ternyata Wiwit, Jessica, Atta tadi sudah bagus semua. Oke, setelah ini kita cooling down dulu ya, pendinginan. Setelah itu baru kita selesai ya. Biasakan kalau habis olahraga stretching kembali atau istilahnya adalah cooling down, pendinginan. Diulur lagi ototnya supaya apa? Setelah melakukan olahraga Anda tidak merasa sakit-sakit badannya atau misalnya bahasa Jawanya itu pegel-pegel gitu ya. Oke, ayo kita ke dulu. Silakan LKPD dikumpulkan. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, Mas. Ya, kamu berdiri, ambil semua, Mas. Ambil semua, tarik semua. Ya, dikumpulkan LKPD-nya, kemudian setelah ini kita cooling down. Oke, semuanya siap? Ya, rentangkan tangan lagi. Ya, kamu diam, tengah diam. Kamu geser ke sana, kamu geser ke sana. Ya, sip. Jangan nempel. Jarinya jangan nempel, lurus. Oke, tegak, gerak. Ya. Kita langsung ke atas. Ya, tarik ke belakang. Baik, anak-anak, itu materi hari ini. Tadi kita sudah mulai dari pemanasan sampai kemudian materi, kemudian tadi sudah cooling down juga ya. Setelah ini pembubarannya, jangan lupa ya. Nanti kalau ada bapak dari saya akan berikan aba-aba tanpa penghormatan bubar jalan, gitu kan? Anda tinggal jawab 1, 2, 3, cash, sekeras mungkin, cash. Mas siap, rak. Kita akhiri dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga tidak ada yang cedera ya hari ini ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya, semuanya siap. Rak, tanpa penghormatan. Bubar, jalan. 1, 2, 3, gas. Mantap. Tepuk tangan dong buat semua. Yuk, silakan kembali.